Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajul يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقفنا في اللقاء السابق عند الآية 40 عند قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وتكلمنا عنها وأتكلم إطلالة يعني مختصر عنها. الله عز وجل ذكر بني إسرائيل بنعمه وأمرهم أن يذكروا نعم الله عز وجل. فالإنسان كلما تذكر نعم المنعم عليه فإنه يستحي أن يخالف أمره. ثم بعد أن ذكرهم بنعمه العظيمة وآلائه سبحانه وتعالى عليهم، أمرهم أن يوفوا بعهده الذي قد أخذه عليهم، وهو الإيمان برسل الله والإيمان بالقرآن الذي سينزله الله في آخر الزمان، ونصرة هذا الرسول والعمل بما جاء في القرآن. ثم أمرهم برهبته، والرهبة هي الخوف المصحوب بالعلم من الله سبحانه وتعالى. كان هذا أمر عام من الله عز وجل لجميع بني إسرائيل الذين هم في الجزيرة العربية ولغيرهم ومن سيأتي بعدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Bapak Ibu hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Fadilatul Syekh Abdul Hasan membuka kajian kita malam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan buat kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang paling baik dari ucapan tersebut. Lalu beliau berkata hafizahullahu ta'ala, terakhir kita telah sampai kepada ayat yang ke-40 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku akan penuhi janjiku kepada kalian, dan hendaklah kalian takut kepadaku saja. Sebelum kita lanjutkan kepada ayat yang ke-41, Syekh tadi mengulang sedikit tentang tafsiran ayat yang ke-40 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel untuk mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada Bani Israel. Allah perintahkan mereka untuk mengingatnya. Kenapa? Agar dia tunduk dan patuh kepada Allah. Karena seseorang, kata Syekh, ketika dia tahu kebaikan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka dia akan malu menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala.
Dia akan malu ketika melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memanggil seluruh Bani Israel untuk mengingat nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Dan hendaklah kalian, kata Allah Azza wa Jalla, memenuhi janji kalian kepadaku, maka aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji Bani Israel. Ya, apa janji Bani Israel? Untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, untuk membela, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melakukan hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi janjinya kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan, wa iyaya farhabun, dan hendaklah kalian takut kepadaku saja. Takut di sini yaitu ar-rahbah adalah takut yang didasari oleh ilmu yang Allah turunkan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh Bani Israel tanpa terkecuali untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayati allati taliha amarahum Allah bil amri al khas. Wa huna waqfa likulli da'in ila Allah azza wa jalla. Wa likulli muslimin arada an yanala nasiban min ad-da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala. إذا أردت أن تدعو إنسانا فلا تأمره ولا تنهاه مباشرة. يعني إذا رأيت رجلا لا يصلي أو امرأة غير محجبة أو رجل لا يتبع السنة، ليس مباشرة تأمره وتنهاه، بل لابد في مقدمات قبل ذلك. الله علمنا ذلك في القرآن. الله لما أراد لبني إسرائيل أن ينصروا هذا الرسول، أن يؤمنوا بهذا النبي، أن يعملوا بهذا القرآن، وأن يكونوا أول من سيؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمرهم مباشرة ولم ينههم عن الكفر مباشرة، بل قدم لذلك بمقدمات، وهو تذكيرهم بنعمه عليهم على مر العصور والأزمان، تذكيرهم بنعمه عليهم. وهذا لابد أن نتعلم منه. ذكر الناس بنعم الله، ذكر الناس بعطايا الله عليهم. فالإنسان إذا تذكر بنعمة الله استحى أن يعصيه، ثم بعد أن تذكره بنعمة الله عز وجل خوفه، وهو قول تعالى وإياي فارهبون، خوفه بعذاب الله عز وجل. فإذا وجدت قلبه انفتح أمره وانهاه. هذا لابد من هذه القاعدة. فالقلوب لها مغاليق ولها مفاتيح. قلوب الناس العاصي قلبه مغلق، قبل أن تأمره وتنهى وقلبه مغلق ستخسر هذا العاصي. أولا ذكره بنعمة الله، خوفه من عذاب الله، فإذا رق قلبه أي انفتح أمره وانهاه. والله أعلم. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di sini ada rahasia ya ilahi yang Allah sampaikan kepada kita secara tersirat dari ayat yang ke-40 ini. Syekh mengatakan bahwasannya hendaklah seorang dai ya, seorang ustaz ketika berdakwah dan dia ingin dakwahnya sukses dan berhasil, diterima oleh orang-orang yang dia dakwahi, ya, orang-orang yang dia dakwahi, ya, sehingga dia bisa memberikan hidayah kepada orang tersebut. Kata Syekh, sebelum kita menyuruhnya atau melarangnya untuk mengerjakan sesuatu atau dari mengerjakan sesuatu berdasarkan apa yang Allah sampaikan di dalam ayat ini, hendaklah kita mengingatkan mereka terlebih dahulu ya terhadap nikmat-nikmat kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagai contoh, orang yang ya tidak mengerjakan salat, kita ingin mendakwahinya, kita ingin menyuruhnya untuk mengerjakan salat. Ketika kita suruh dia kerjakan salat, boleh jadi dia tidak apa? Dia tidak mengerjakannya. Dan betapa banyak kita nyuruh orang, ketika kita melihat ada orang di pinggir jalan, enggak salat, abai terhadap perintah kita. Ayo salat ke masjid. Tidak. Begitu juga misalkan kita melihat seorang wanita yang tidak menutup aurat, tidak mengenakan hijab yang syar'i, kita ingin menyuruhnya untuk apa? Berhijab, kenakan hijab. Ya, jangan kau pertontonkan auratmu ke hadapan orang banyak. Betapa banyak kita sampaikan ini,
dan pada akhirnya dia tidak mengerjakan apa yang kita sampaikan, atau kita larang seseorang dari melakukan sesuatu. Makanya berdasarkan ayat ini, Syekh mengatakan hendaklah para dai, ya, yang mendakwahi manusia, yang memberikan nasihat kepada manusia, terlebih dahulu mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, kebaikan, karunia. Allah telah memberikan kepadamu ini, Allah telah menganugerahkan kepadamu ini, Allah telah mengkaruniakan kepadamu ini, dan seterusnya. Ya, ini yang pertama kali kita sampaikan. Sungguh nikmat Allah sangat banyak. Orang ketika sadar dan tahu, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadanya, kebaikan yang tidak terhingga kepadanya, maka dia akan malu untuk tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan atau meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, dia akan malu. Ingatkan mereka tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampaikan kabar bertakut kepada mereka tentang azab Allah. Ya, kalau engkau tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, yang Allah memberikan itu agar engkau beribadah kepadanya, agar engkau tunduk dan patuh kepadanya, kalau engkau tidak syukuri nikmat itu dengan beribadah kepada Allah, maka kau akan celaka. Kau akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita telah mengingatkan seseorang kepada nikmat Allah, kemudian kita berikan kabar bertakut kepadanya akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka apabila hatinya telah terbuka untuk menerima, ya, dan menyadari akan banyaknya, ya, nikmat karunia yang telah Allah berikan kepadanya, dan selama ini dia tidak menjalankan kewajibannya kepada Allah Azza wa Jalla, ketika hatinya telah terbuka, baru ketika itu kita masukkan kepadanya perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baru kita sampaikan kepada mereka tentang perintah Allah Azza wa Jalla, larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian dia bisa menerima, ya, apa-apa saja yang Allah perintahkan kepadanya, kemudian dia taati, dia kerjakan, dan kemudian dia juga bisa menerima untuk meninggalkan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. وكثير منا أيها الإخوة يخطئ في هذا. رجل تعلم السنة وتعلم الدين وهداه الله إلى الدين الحق، يرجع إلى قريته والناس ما سمعوا هذه الأشياء مطلقا. أول ما تريد أن تغير مباشرة، لماذا تفعلون هذا الأمر بعد الصلاة؟ الأذكار جماعي بعد الصلاة، هذه بدعة. لماذا تسمي في أول قراءة الفاتحة تجهر بالبسملة؟ هذه بدعة، هذا حرام، هذا حلال. تجعل الناس ينفرون منك، وربما لا يقبلون منك أي كلمة، رغم أنك تقول لهم قال الله قال رسول، لن يقبلوا منك. كذلك هذا هو أسلوب القرآن. لا بد أن تفتح القلوب أولا، لا بد أن تجهز القلب لتلقي الأمر والنهي. أما مباشرة تأمر وتنهي، هذا هو سياط الدين. سياط الدين الأمر والنهي، سياط القربات، العصا الذي يضرب بها على ظهر الإنسان. هذا الإنسان لا يقبل منك أن تضربه إلا إذا كان مستعدا لذلك. فالواجب على الداعي، وهذا ليس على الأساتذة بل على جميع الناس، الدعوة واجبة على جميع الخلق، أن تهيئ الناس لأمر الله عز وجل، تهيئهم، تهيئ قلبه، تهيج قلبه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، آيات من السور القصيرة فيها ذكر الجنة والنار. لماذا؟ هذه ترهب الناس، ترغبهم في نزول الأمر والنهي، تجهز قلوبهم تجعل قلوبهم مستعدة لقبول الأمر والنهي. قالت: ولو أن أول ما نزل من القرآن لا تشربوا الخمر لا تزنوا، يعني تكاليف شرعية فقط، افعل ولا تفعل، لقالوا لن نترك الخمر، لن نترك الزنا. وهؤلاء هم صحابة، والذي سيبلغهم بالقرآن هو النبي. انظر إلى فقه عائشة، فلما وسب الناس إلى الإسلام، أي تمكن الإسلام في قلوبهم، نزل الحلال والحرام. Banyak di antara kita, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, yang salah dan keliru di dalam berdakwah, ya, di dalam mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ikhwah yang telah mengenal sunnah, mempelajari agama ini, ketika mereka kembali ke kampung mereka, ya, ke kampung mereka, kemudian mereka dapati kaum mereka atau masyarakat mereka, masyarakat yang ada di kampung mereka itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Kemudian dia langsung mengatakan, tinggalkan ini,
ya, tinggalkan ini adalah bid'ah, ini adalah salah. Seperti misalkan dia temukan di kampungnya orang-orang selesai sholat melakukan zikir jamaah, ya, orang-orang melakukan zikir jamaah, kemudian dia cela, dia larang, maksudnya baik, ingin mencegah orang dari melakukan kemungkaran, akan tetapi caranya salah, ya. Atau dia temukan imam membaca bismillah dengan jahar, kemudian dia tentang dan seterusnya, ya. Atau hal-hal lainnya yang dia temukan di kampungnya, dia larang orang, kemudian dia perintahkan orang untuk mengikuti sunnah dan seterusnya. Orang yang berdakwah seperti ini, maka dakwahnya sulit untuk diterima oleh manusia, sulit untuk diterima oleh manusia, ya. Bahkan boleh jadi ke depannya satu pun kalimat yang keluar dari mulutnya tidak akan didengarkan lagi oleh siapa? Oleh masyarakat. Makanya oleh karena itu, seorang dai harus bijak di dalam berdakwah. Dan di dalam menyampaikan dakwah ini, Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita semua. Ya, bukan kepada dai saja. Kita yang sudah belajar ilmu agama, walaupun bukan seorang dai yang menyampaikan dakwah di hadapan jemaah, di podium, di mimbar dan seterusnya, kan, tapi kita wajib berdakwah. Ya, hendaklah yang kita lakukan terlebih dahulu adalah apa? Membuka hati orang. Membuka hati orang, mengingatkan orang akan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya, menyentuh hati orang terlebih dahulu, mempersiapkan hati orang untuk menerima beban syariat berupa perintah dan larangan. Berupa perintah dan larangan. Perintah dan larangan ini adalah cambuk syariat. Perintah, ya, dan larangan di dalam syariat itu adalah cambuk, bagaikan cambuk. Seseorang, ya, apabila belum disiapkan untuk dipukul, maka dia tidak akan bisa menerima pukulan tersebut. Tapi kalau dia sudah disiapkan untuk dipukul, maka dia akan mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk menanggung pukulan itu. Tapi kalau tiba-tiba dia tidak siap, kemudian tiba-tiba kita memukul dia, maka dia akan jatuh. Ya, dia tidak akan kuat untuk menerima itu. Makanya oleh karena itu, wajib bagi kita untuk membuka hati orang terlebih dahulu, ya, menyentuh hati orang terlebih dahulu dengan mengingatkan mereka akan kebaikan-kebaikan Allah, karunia Allah, anugerah Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru kita sampaikan beban syariat. Dan perhatikan Nabi SAW. Nabi SAW di dalam berdakwah, beliau berdakwah berdasarkan metode dakwah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi SAW. Bagaimana dakwahnya? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, adalah di awal-awal keislaman ketika Nabi SAW diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau adalah ayat-ayat yang pendek. Ayat-ayat pendek yang berisi tentang apa? Tentang surga, neraka, hari kiamat. Surga, neraka, hari kiamat. Tidak ada yang berisi tentang beban syariat, tentang perintah dan larangan. Ya, perintah tauhid, larangan syirik, cuma itu dong. Ya. Isinya adalah nikmat di surga, kemudian pedihnya azab di neraka. Ini yang terus disampaikan oleh Nabi SAW. Allah turunkan itu kepada beliau, kemudian beliau sampaikan kepada umatnya. Ketika mereka telah menyadari akan nikmat di surga dan akan pedihnya azab di neraka, ya, maka ketika itu barulah mereka siap untuk menerima apa? Beban syariat, cambuk syariat berupa perintah dan larangan. Andaikan kalau yang pertama kali turun kepada Nabi SAW berupa jangan minum khamar, sahabat mungkin tidak akan meninggalkan khamar. Andaikan yang pertama kali turun kepada Nabi SAW jangan berzina, sahabat mungkin tidak akan meninggalkan apa? Perzinahan. Akan tetapi terlebih dahulu mereka diberikan kabar pertakut dan kemudian diberikan kabar gembira berupa kenikmatan-kenikmatan di surga, ya, berupa nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka di dunia ini. Sehingga ketika keimanan mereka telah kuat di dalam diri mereka, baru setelah itu turun ayat tentang halal, haram. Ini yang halal yang boleh kalian kerjakan, ini haram tidak boleh kalian kerjakan, mesti kalian tinggalkan dan kalian jauhi. ثم أمرهم الله عز وجل بالأمر الخاص. هنا سيبدأ التكليف الحقيقي. قال الله عز وجل وآمنوا بما أنزلت. آمنوا بما أنزلت. الله أنزل إيش؟ القرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالقرآن ليس بتصديقه فقط، فرق بين التصديق والإيمان. التصديق هو تصديق قلبي، أما الإيمان شيء أعلى من التصديق.
الإيمان هو اليقين بأن هذا القرآن هو الكتاب الخاتم الذي بشر به عيسى وموسى وإبراهيم ونوح وآدم عليهم السلام جميعا، الذي بشر به جميع الأنبياء، الذي هو موجود في كل الكتب السابقة، الذي جاءت صفة هذا الرسول في جميع الكتب السابقة، والتي في أيدي هؤلاء أهل الكتاب سواء من اليهود أو النصارى. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أي هذا القرآن يصدق ما في أيديكم من صحف إبراهيم وموسى، من التوراة، من الإنجيل، لأن كلها من عند الله، وأنتم تعرفون صفته وأنتم تعرفون صدقه، فلا تكونوا أول كافر به. إياكم أن تكفروا أنتم به. لماذا؟ لأنكم أهل كتاب ومعكم علم من عند الله عز وجل، فلا ينبغي لكم أن تكفروا به، بل ينبغي لكم أن تكونوا أول من سيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأول من سيدافع عن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان هو اعتقاد في القلب وشهادة التوحيد ونصرة هذا الرسول ونصرة ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. Kemudian ayat yang ke-41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berimanlah kalian kepada Al-Qur'an, ya, kepada Al-Qur'an yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu kitab-kitab terdahulu, Taurat. Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir. Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepada Al-Qur'anul Karim. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara khusus kepada Bani Israel untuk beriman kepada Al-Qur'an. Untuk beriman kepada apa? Al-Qur'an. Yang Allah turunkan sebagai, ya, kitab yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Membenarkan apa yang ada pada kalian, berupa suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kemudian Zabur, Taurat, Injil, ya. Al-Qur'an membenarkan apa yang ada pada kalian. Dan tentang turunnya Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Bahkan tentang akan diutusnya nabi sebagai penutup para nabi dan rasul juga telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk beriman. Beriman di sini bukan hanya sekedar membenarkan, ya, karena kedudukan iman lebih tinggi daripada membenarkan saja. Walaupun membenarkan masuk dalam kategori iman. Membenarkan hanya membenarkan dengan hati, ya, akan tetapi iman meyakini dengan keyakinan 100% bahwasanya ini benar-benar turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajib menerima apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, menerimanya, mengimaninya, meyakininya, ya. Tidak mengkeraguinya sedikit pun, tidak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk beriman dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an untuk membenarkan kitab-kitab yang ada pada kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Aku turunkan Al-Qur'an untuk membenarkan kitab-kitab yang ada di sisi kalian. Ya, maka oleh karena itu Allah mengatakan wala takunu awwala kafirin bi. Maka jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang pertama kali kafir, kufur, tidak beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Ya, jangan sekali-kali. Kan tapi hendaklah kalian mengimaninya, menerimanya, meyakininya, ya, mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Dan hendaklah kalian mengikuti Rasul yang kami turunkan Al-Quran kepadanya. Hendaklah kalian membelanya, hendaklah kalian menolongnya, hendaklah kalian mengimaninya, menerima apa yang dia bawa dari sisi kami. Ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan berimanlah kalian semua kepada Al-Quran yang telah aku turunkan untuk membenarkan apa yang ada pada kalian, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kali kafir kepada Al-Quranul Karim. Nah, wa qawluhu subhanahu wa ta'ala musaddiqan lima ma'akum إشارة إلى أن أهل الكتاب لو كفروا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا يعني أنهم قد كفروا بما في أيديهم من الكتب، قد كفروا بما معهم من الكتب السماوية.
لماذا؟ لأن الكتب التي معهم أوجبت عليهم ركنا من أركان الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولو أدركوا زمانه ينصروه ويتبعوه ويقاتلوا تحت رايته صلى الله عليه وسلم. كانت صفة النبي موجودة عندهم، حتى قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أحبار اليهود، كان من كبار علماء اليهود، قال أما إني متيقن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من بنوة ابني لي. أنا على يقين أن النبي حق من عند الله أكثر من ولدي هذا، قد تكون أمه جاءت به في الزنا، أنا ما عندي يقين أنه ابني، أنا ظني راجح أنه ابني، لكن يقينا هذا الرسول حق من عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن في كتبهم صفة النبي وصفة المكان الذي يخرج منه النبي والذي يولد فيه النبي ومهجر النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا قد ذكره الله عز وجل، كما سأذكر الآن في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه. Kemudian kalimat musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada kalian. Di sini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kalau mereka tidak membenarkan Al-Qur'an, tidak membenarkan Al-Qur'an, menolak Al-Qur'an, mengingkari Al-Qur'an, tidak beriman dengan Al-Qur'an, berarti mereka juga mengingkari kitab-kitab yang ada pada mereka. Ya, berarti mereka juga apa? Mengingkari kitab-kitab yang ada pada mereka. Ketika mereka menolak Al-Quran, berarti mereka juga menolak apa? Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Ya, kenapa? Karena Al-Quran membenarkan apa yang ada pada mereka dari kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu fungsi Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah, untuk membenarkan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Maka kalau mereka menolak, berarti mereka juga menolak apa? Kitab-kitab yang ada pada mereka. Karena di kitab-kitab mereka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya bagaimana sifat Rasul yang diutus, kemudian kitab yang akan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasul tersebut, apa hak Rasul yang harus mereka tunaikan, apa kewajiban mereka ketika Rasul itu keluar, ya, ketika Rasul itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah terangkan itu, jelaskan di kitab-kitab mereka. Maka kalau sekiranya mereka menolak Al-Quran, menolak Rasulullah SAW, berarti mereka secara tidak langsung mendustakan dan tidak mengimani kitab-kitab yang ada di tengah-tengah mereka, di sisi mereka. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan ahlul kitab, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani, khususnya Bani Israel, untuk beriman dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu berupa Al-Quran yang dibawa oleh seorang Rasul yang merupakan penutup para Nabi dan Rasul. Makanya oleh karena itu salah seorang pendeta yang besar yang pernah hidup, ya, yang pernah hidup dan mengetahui dari kalangan Bani Israel dan mengetahui akan kebenaran Rasulullah SAW, kebenaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Yang pertama Abdullah bin Salam, ya, dia mengatakan, sesungguhnya aku mengimani, meyakini, ya, seyakin-yakinnya 100% bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keyakinanku itu, ya, keyakinanku itu kepada beliau itu melebihi keyakinanku kepada anakku sendiri. Pada beliau aku yakin dia adalah Rasul utusan Allah Azza wa Jalla yang hak, yang wajib untuk diikuti, yang wajib untuk diimani, yang wajib untuk dibela, ya. Sementara anakku, walaupun aku lebih condong mengatakan dia adalah anakku, tapi ada kemungkinan boleh jadi istriku berzina, kata dia. Sehingga anak yang dilahirkan ini bukan anak, boleh jadi ada kekurangan dibandingkan dengan keyakinannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah yang Allah perintahkan kepada Bani Israel agar mereka beriman
kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keterangan ya akan diutusnya Rasul, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kitab Al-Qur'an yang wajib mereka imani, yang wajib mereka ikuti. سأحكي لكم قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، وسأختصرها، والحقيقة هذه القصة في يعني منتهى الروعة، وفيها من الفوائد الكثيرة جدا جدا لنا، وتبين لنا كيف أن بني إسرائيل من اليهود أو النصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم معرفة يقينية لا شك فيها أنه حق من عند الله عز وجل، لكن الذي منعهم من الإيمان به هو ما قاله الله هنا: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. يعني إيش؟ يعني لا تغرنكم الدنيا التي في أيديكم، المناصب التي أنتم فيها، لا تجعلوا هذا سببا أن تردوا الحق الذي من عند الله وتتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كيف عرف نبينا صلى الله عليه وسلم؟ رجل كان في إيران، كيف انتقل من إيران إلى مكة إلى المدينة، كيف انتقل كل هذا؟ يبحث عن الحقيقة، وكيف عرف بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. Syekh berkata, aku akan menceritakan kepada kalian tentang sebuah kisah ya salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi. Kisahnya ini sangat indah sekali, mengandung faedah dan pelajaran yang sangat banyak yang bisa kita ambil ketika kita merenunginya, ya, menghayatinya dan seterusnya. Bagaimana Salman Al-Farisi beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sementara dia tidak berada di Mekah, karena Salman tidak berasal dari Mekah. Dia berasal dari Iran. Ya, dia berasal dari Iran. Dan dia membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia mengimani Rasul, bahkan dia mengikuti Rasul. Maka bagaimana ceritanya Salman Al-Farisi, ya, datang dari Iran ke Mekah atau ke Madinah, ya, bertemu dengan Nabi SAW, kemudian mengikuti Nabi SAW, mengimani Nabi SAW, membenarkan Nabi SAW. Aku akan menceritakannya kepada kalian, kata Syekh, dengan ringkas agar kita mengambil pelajaran dari kisahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. سلمان الفارسي كان من أهل فارس، وكان أبوه دهقان. دهقان هو الذي يشعل النار، كانت هذه وظيفة كبيرة. كان هو رئيس القرية الذي دائما يشعل النار لمن يعبدوها، كانوا يعبدون النار. وكان أبوه يحبه حبا شديدا، وكان حتى من شدة حبه لسلمان أغلق عليه بابه وقال: لا تخرج أبدا للناس ولا تخالط الناس، لشدة حب الوالد لولده. ففي يوم من المرات أبو سلمان انشغل ببعض الأشياء، وكان له أرض خارج المدينة، قال لسلمان: اذهب إلى الأرض وافعل فيها كذا وكذا وكذا. فخرج سلمان إلى الأرض خارج المدينة، فمر على جماعة من النصارى، فجلس إليهم فتعجب من كلامهم، فقال: والله إن الدين الذي أنتم عليه لهو خير من ديني. رجل يعبد النار، وهم كانوا يوحدون الله عز وجل، كانوا من النصارى الموحدين، لم تتغير عقيدتهم بعد. فقال: أين أصل دينكم؟ أين أصل هذا الدين؟ قالوا: في الشام، فلسطين وسوريا وهذه المناطق، في الشام، اذهب إليه. أول ما نزل الدين على عيسى كان في بلاد الشام عليه السلام. فذهب إلى أبيه، فلما علم أبوه بذلك الكلام ربطه بالسلاسل والقيود في يديه ورجليه، لكنه استطاع أن يهرب من القيد، ثم ذهب إلى أولئك التجار، ثم نقلوه من بلاد فارس إلى بلاد الشام، وستبدأ رحلته. Salman Al-Farisi adalah seorang Persia, ya, berasal dari Iran. Ayahnya adalah seorang tokoh atau pemimpin masyarakat dan bekerja
Di antara kerjaan ayahnya adalah menyalakan api untuk disembah oleh masyarakatnya. Menyalakan api untuk disembah oleh masyarakatnya. Ayahnya sangat mencintai Salman. Ayahnya, yaitu Abu Salman ini, sangat mencintai Salman Al-Farisi, sehingga dia tidak mengizinkan Salman untuk pergi keluar dari rumah. Senantiasa mengunci rumah itu dengan rapat dan tidak membiarkan Salman untuk apa? Keluar agar tidak terjadi sesuatu terhadap Salman. Maka suatu hari ketika ayahnya tengah sibuk akan suatu pekerjaan, dia teringat akan sesuatu di tanahnya, tanah miliknya, barang yang kemudian dia perintahkan Salman untuk pergi ke tanah tersebut untuk mengambil barang itu, membawanya pulang. Karena dia tengah sibuk, maka dia suruh Salman untuk pergi keluar. Nah, ketika Salman pergi berjalan ke arah tanah ayahnya di luar rumah, dia melihat orang-orang Nasrani tengah beribadah. Orang-orang Nasrani tengah beribadah. Dan ketika itu orang-orang Nasrani ini adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akidah mereka masih terjaga dan masih selamat. Kemudian Salman memperhatikan dan melihat, kemudian setelah selesai orang-orang Nasrani beribadah, dia berkata kepada orang-orang Nasrani, "Sungguh agama kalian ini lebih baik daripada agamaku yang menyembah api," kata dia. Agama kalian ini itu lebih baik daripada agamaku yang menyembah api. Maka Salman bertanya, dari mana asal agama ini? Maka disebutkan asal agama ini dari Syam, tempat diturunkannya Isa alaihi salam, Palestina, Suriah. Maka Salman pun kembali, kemudian dia menceritakan kepada ayahnya. Ayahnya marah. Ayahnya marah karena ayahnya ini adalah kepala suku yang menyalakan api untuk disembah oleh siapa? Oleh kaumnya. Akhirnya Salman pun diikat, dirantai oleh ayahnya, dikurung. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia pun dapat meloloskan dirinya dari kurungan ayahnya. Dia dapat melepaskan dirinya dari ikatan ayahnya. Habis itu dia keluar dari rumah, pergi, ingin datang ke negeri Syam untuk mengetahui agama yang hak. Maka dari situlah awal mula perjalanan Salman di dalam mencari agama yang hak. Tapi kita lanjutkan setelah azan Isya. Wallahu taala alam bissawab. Yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhu fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita.
solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya tuh generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha. Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. ثم انتقل سلمان رضي الله عنه إلى بلاد الشام فسأل عن أعلم الناس هنالك. قالوا الأسقف في الكنيسة، الأسقف عالم في الكنيسة، اذهب إليه. قال فذهبت إليه فوجدته أسوأ الناس، يأمرهم بالصدقة ليعطيها للفقراء فيأخذها ويجعلها لنفسه والعياذ بالله. قال فكان من أبغض خلق الله إلى نفسه. فلما مات الرجل جاءوا ليدفنوه قالوا على رسلكم هذا الرجل رجل سوء. قالوا كيف؟ هذا عالمنا. قال لقد كان يأمركم بالصدقة ويخبئها، وهذا هو مكان 7 قلال. القلة يعني الشيء الكبير هذا الذي يوضع فيه الماء، ملأها كلها 7 قلال مملوءة بالذهب والفضة. فلما علموا ذلك قالوا والله لن ندفنه أبدا، فصلبوه على الخشب وتركوه حتى أكلته الطيور والسباع والعياذ بالله. ثم نصبوا رجل آخر مكانه. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kemudian Salman pun pergi ke negeri Syam. Ya, pergi ke negeri Syam.
ingin mengetahui asal agama yang dia lihat pertama kali dari orang-orang Nasrani. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang yang ada di Syam, siapa orang yang paling faham, mengerti tentang agama kalian? Maka orang-orang pun menunjuk salah seorang pendeta. Itu ada seorang pendeta, kau bisa mendatanginya dan kau bisa bertanya kepadanya, ya, tentang agama ini. Akhirnya dia pun pergi menemui pendeta tersebut, yang ketika itu tengah beribadah di tempat ibadah mereka, di mana pendeta ini menyuruh jamaahnya untuk bersedekah, ya, untuk bersedekah dengan emas dan perak. Akhirnya jemaahnya bersedekah, ya. Namun sedekah tersebut setelah dia kumpulkan, dia ambil untuk dirinya. Dia ambil untuk dirinya, dia simpan. Tidak dia berikan kepada orang-orang yang berhak, orang-orang fakir miskin. Ketika itu dilihat oleh Salman. Salman pun berkata, sesungguhnya pendeta ini adalah orang yang paling aku benci. Kenapa? Karena dia menyuruh orang-orang untuk bersedekah, akan tetapi sedekah tersebut tidak dia salurkan kepada fakir miskin, tetapi dia simpan. Ya, dia simpan. Salman pun membenci dan tidak jadi berbicara dengan pendeta tersebut karena dia melihat ucapannya berbeda dengan apa yang dia lakukan. Akhirnya Salman pun berkata, sungguh dia adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Tidak berapa lama setelah itu pendeta itu pun mati. Dan ketika orang-orang ingin menguburnya, Salman berkata kepada jemaah yang ada di negeri Syam tersebut, tinggalkanlah dia, sungguhnya dia adalah lelaki yang buruk. Kok bisa engkau mengatakan itu, sementara dia adalah orang yang paling alim di antara kami, dia adalah orang yang paling alim di antara kami, paling banyak ibadahnya, mengajarkan kami ibadah dan seterusnya, menyuruh kami untuk ini dan itu. Kata Salman, dia adalah seorang laki-laki yang buruk, ya. Dia menyuruh kalian untuk bersedekah, kalian bersedekah dengan emas dan perak, akan tapi sedekah kalian dia simpan. Lihatlah oleh kalian 7 tempat kendi air yang besar-besar, itu dipenuhi oleh emas dan perak yang kalian berikan sebagai sedekah kalian. Ketika dibuka, dilihat oleh jemaah, ternyata itu. Akhirnya jemaah pun berkata, kita tidak akan menguburnya karena dia adalah seorang yang buruk. Akhirnya dia pun disalib, kemudian ditinggalkan sampai jasadnya dimakan oleh burung pemakan bangkai atau dimakan oleh binatang buas. قال سلمان فنصبوا عالم مكانه فكان من أزهد خلق الله في الدنيا ومن أعبد خلق الله في زمانه إلى الله عز وجل فصار من أحب خلق الله إلى قلبي في ذلك الزمان وصرت أخدمه سنوات فلما دنا منه الموت قلت له يا أستاذي أنا تلميذك وما جئت من بلاد البعيدة إلا من أجل الدين الحق فدلني على رجل على ما أنت عليه رجل عالم مثلك مثل ما أنت عليه فدلني قال لا أعلم أحدا في أهل الأرض على ما أنا عليه إلا صاحب لي في البصرة في العراق هو الآن في الشام قال في البصرة قال فسافرت إليه فوجدته كصاحبه في الزهد والعبادة فجعلت أخدمه لسنوات. Kemudian setelah itu orang-orang pun menunjukkan kepada Salman seorang ahli ibadah dan seorang ulama agar dia bisa mempelajari tentang agama ini. Ya, akhirnya Salman pun pergi menemui lelaki tersebut dan dia temukan lelaki tersebut adalah seorang yang alim, ahli ibadah, bahkan orang yang sangat zuhud sekali terhadap dunia ini, ya, sangat zuhud sekali terhadap dunia. Dan aku pun mengaguminya, kata Salman. Dia seorang yang alim, ahli ibadah, zuhud terhadap dunia. Aku pun mengaguminya sehingga aku pun tinggal bersamanya dan melayani semua kebutuhannya, menjadi pembantunya. Setelah sekian lama, beberapa tahun, ketika dia akan meninggal dunia, ahli ibadah ini, ulama ini akan meninggal dunia, Salman datang kepadanya, kemudian berkata, wahai guruku, tunjukkanlah kepadaku siapa, ya,
orang yang alim dan ahli ibadah sama sepertimu, ya, kemudian beragama seperti engkau beragama. Lalu kata gurunya, aku tidak mengenal dan mengetahui seseorang yang beragama seperti aku beragama, ya, selain daripada seseorang yang berada di kota Basrah. Tadinya Salman berada di mana? Syam. Maka gurunya berpesan, silahkan kau pergi ke Basrah. Maka dia tinggalkan Syam, kemudian dia pergi ke Basrah, kemudian dia cari orang yang telah disebutkan sifatnya oleh gurunya, kemudian dia temukan orang tersebut betul-betul sama seperti sahabatnya yang ada di Syam. Ulama, seorang yang alim, ahli ibadah dan zuhud terhadap dunia. قال فبقيت معه سنوات حتى تعلمت منه فلما دنت منه الوفاة قال يا سلمان أنت مثل ولدي وتبحث عن الحقيقة وليس هنالك أحد من أهل الأرض على ما أنا عليه، لا أعلم أحد على ما أنا عليه إلا أن هذا هو زمان خروج نبي آخر الزمان الذي وجدنا صفاته مكتوبة عندنا في التوراة والإنجيل. قال ومهجره في المدينة في يثرب، قال هكذا مهجره في يثرب، يعني سيخرج في مكة، يولد في مكة ويرسل يبعث في مكة، لكنه سيهاجر إلى يثرب. قال فلما مات صاحبي هذا العالم، لما مات جعلت أعمل في الدنيا حتى جمعت بعض الأبقار والأغنام ووقفت على ساحل البحر أبحث عن من سيذهب إلى يثرب، فوجدت تجار. أين تذهبون؟ قالوا إلى يثرب. قال تحملوني وأعطيكم هذه الأبقار ثمنا لكم على أن تحملوني في القافلة؟ قالوا نعم. فحملوه معهم حتى ذهبوا إلى المدينة إلى يثرب، ادعوا أنه عبدا لهم والعياذ بالله، مكروا به وخدعوه، ادعوا أنه عبدا لهم ثم باعوه لرجل يهودي في المدينة. Kemudian Salman pun menetap di Basrah, ya, di sisi seorang ulama ahli ibadah yang zuhud, dan dia belajar, ya, darinya selama beberapa tahun dan menjadi pelayannya, pembantunya dan seterusnya untuk mengurusi kebutuhannya sehari-hari. Setelah sekian tahun, ulama ini pun akan meninggal, ya. Ketika dia akan meninggal, dia panggil Salman. Kemudian dia katakan, wahai Salman, sesungguhnya aku tidak mengetahui siapa lagi di permukaan bumi ini, ya, aku tidak mengetahui sesuai dengan ilmunya siapa lagi orang yang beragama seperti agamaku ini, ya, mengikuti ajaran seperti yang aku ikuti ini, melainkan, ya, sebentar lagi, kata dia, akan ada seorang nabi yang diutus dan dia adalah penutup nabi dan rasul. Akan ada seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia akan menutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya, ya, tidak akan ada lagi nabi dan rasul setelahnya yang Allah sebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu, ya. Maka hendaklah kau ketahui nabi tersebut akan diutus oleh Allah Azza wa Jalla di Makkah, dan dia akan berhijrah ke kota Madinah. Dia diutus oleh Allah, lahir di Makkah, kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul di Makkah. Kemudian mahjaru, dia akan berhijrah dari Makkah ke kota Madinah. Maka hendaklah engkau pergi ke Madinah, ke Yathrib, ya. Kemudian gurunya pun wafat, meninggal dunia. Karena Salman akan melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Basrah ke mana? Yathrib, Madinah. Maka dia mengumpulkan uang, ya, mengumpulkan uang, bekerja, mengumpulkan uang sampai dia memiliki beberapa ekor sapi atau kambing, ya, sangat banyak. Kemudian dia berhenti, dia pergi membawa hewan ternaknya tersebut ke pinggir laut, ya, melihat dan menunggu para pedagang, para saudagar yang akan melakukan perjalanan kemana? Ke Madinah, sehingga dia bisa ikut dengan mereka untuk bisa sampai ke Yathrib. Ketika ada kafilah dagang yang lewat, Salman menghentikan mereka, kemudian mengatakan kepada mereka, maukah kalian membawaku bersama kalian menuju Yathrib? Sebagai nilai
dari kalian membawaku, ambillah oleh kalian hewan-hewan ternakku ini, sapi, kambing ini, ambil semuanya. Maka kata mereka, iya, taib, kami akan membawa. Kemudian mereka pun membawa Salman, akan tetapi mereka membohongi Salman. Iya, Salman dibawa ke Yathrib, akan tetapi ketika sampai di Yathrib, mereka mengklaim, mendakwakan bahwasanya Salman ini adalah budak mereka. Salman adalah siapa? Budak mereka, yang kemudian mereka jual di pasar perbudakan, dijual. Ya, siapa yang mau membeli Salman, maka silakan beli. Akhirnya Salman pun dibeli oleh seorang Yahudi. Nah, وكان قبل أن يموت هذا العالم ذكر له 3 صفات تدل على صدق هذا النبي أو الرسول. قال لسلمان: إذا قابلت هذا النبي أو الرسول فانظر إلى هذه الصفات أو العلامات، إذا وجدتها فاعلم أنه رسول حق من عند الله سبحانه وتعالى. قال: فذهب إلى المدينة وهو يعمل عند سيده الجديد اليهودي، فجأة علم بقدوم الرسول من مكة إلى المدينة وأنه وصل إلى المدينة. مختصر القصة: ذهب وأخذ معه طبقا فيه تمر، أخذ معه تمر، لأن من صفات التي ذكرها العالم الأخير قال أن هذا الرسول يأكل الهدية، إذا أعطيته هدية يأكلها. الصفة الثانية: لا يأكل الصدقة، الصدقة حرام عليه. الصفة الثالثة: بين كتفيه خاتم النبوة، بين كتفيه من الخلف في الوسط خاتم، هذا الخاتم اسمه خاتم النبوة. قال: إذا رأيت هذه الصفات فاعلم أنه رسول حق وصدق. قال: فأخذت التمر فذهبت فإذا النبي جالس بين أصحابي، فقلت لهم: قد علمت أنكم جئتم حديثا إلى المدينة وأنتم كنتم على سفر، فهذا التمر هدية لكم، هذا التمر هدية لكم، وينظر هل سيأكل الهدية أو لا يأكلها. قال: فأخذ مني التمر وشكرني ثم أكل مع أصحابه. قلت في نفسي: هذه الصفة الأولى تبين أنها صدق، بقيت صفتان. Setelah Salman berada di kota Madinah dan dia berada di bawah kekuasaan seorang Yahudi, gurunya yang berasal dari Basrah sebelum wafat telah memberitahukan kepada Salman, ya, sifat Nabi yang akan diutus, sifat-sifat Nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai penutup para Nabi. Ya, gurunya berkata menjelang kematiannya, wahai Salman, sesungguhnya Nabi dan Rasul yang diutus itu memiliki 3 sifat. Maka apabila kau temukan 3 sifat ini, maka yakinlah engkau bahwasanya dia adalah Nabi atau Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Sifat yang pertama, bahwasanya Nabi itu menerima hadiah. Ya, dia akan menerima hadiah yang diberikan kepadanya. Dan yang kedua, dia tidak menerima sedekah. Sementara yang ketiga, dia memiliki stempel kenabian di belakang punggungnya. Dia memiliki stempel kenabian di belakang punggungnya. Maka tidak berapa lama Salman hidup di kota Madinah, di Yathrib. Tiba-tiba Salman mendengar bahwasanya Nabi SAW datang dari Makkah bersama para sahabatnya berhijrah, ya, ke kota Madinah. Salman pun bersiap-siap untuk pergi menemui Nabi SAW. Maka dia ingin membuktikan kebenaran ucapan gurunya. Apakah benar, ya, yang diucapkan oleh gurunya bahwasanya sifat-sifat Nabi itu begini dan begitu. Maka Salman membawa sepiring kurma kepada Nabi SAW. Ya, Salman pun membawa sepiring kurma kepada Nabi SAW. Kemudian dia datang. Dia temui Nabi SAW. Kemudian Salman berkata kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya, kalian datang dari jauh, ya, melakukan perjalanan yang jauh. Tentunya kalian keletihan, kecapean, kelaparan. Maka ambillah oleh kalian kurma ini sebagai hadiah dariku. Maka diambil oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berterima kasih kepadanya.
ya, berterima kasih kepadanya. Kemudian Nabi pun memakan kurma tersebut bersama sahabat-sahabatnya. Dipanggil oleh Nabi sahabat-sahabatnya, kemudian mereka memakan kurma tersebut. Ketika itu Salman pun berkata kepada dirinya, tanda yang pertama telah aku dapati. Sifat yang pertama telah aku dapati. Maka sisa 2 tanda lagi. يقول سلمان: وفي الليلة الثانية أخذت معي طبقا من تمر ثم ذهبت إليه فقلت له: هذا صدقة لكم. قال: فأخذ النبي هذا وشكرني ثم أعطاه لأصحابه وقال: كلوا تمركم. والنبي لم يأكل شيئا منه. قال: فعلمت أنه صادق، لا زال هنالك شرط أو علامة ثالثة. قال: فجعلت أنظر من خلف ظهره صلى الله عليه وسلم، والنبي له يعني خصوصا أنه يرى من خلف ظهره كما يرى بعينيه، يعني يرى بخاتم النبوة كما يرى بعينيه صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن ينظر إلى خاتم النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم خلع رداءه وأنزله إلى حتى يرى سلمان رضي الله عنه الخاتم الذي بين كتفيه، فما إن رآه سلمان إلا وأكب على قدميه يقبلهما ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكرمه النبي واشتراه النبي من سيده اليهودي وجعله حرا طليقا. انظروا أيها الإخوة كيف جاء سلمان وترك منازل العز والكرامة مع أهله وقومه، ثم جعل يعمل كخادم عند هذا العالم وعند ذاك العالم، كل هذا يبحث عن الحقيقة. ثم ذا جاء وأنفق كل ما معه في الطريق وبيع على أنه عبد رقيق، ثم يعمل عند رجل يهودي لسنوات حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهداه الله تبارك وتعالى إلى الإسلام. كذلك أيها الإخوة الدين غال ونفيس. Kemudian di malam berikutnya atau di hari berikutnya, Salman membawa sepiring kurma lagi untuk dia berikan kepada Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Salman berkata kepada Nabi SAW, ambillah olehmu kurma ini sebagai sedekah dariku. Maka diambil oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi berterima kasih. Lalu Nabi mengantarkan kurma tersebut kepada sahabat-sahabatnya. Nabi pun bersabda kepada sahabat-sahabatnya, makanlah oleh kalian kurma kalian ini, ya, sedekah dari fulan, silakan kalian makan. Dan Nabi SAW tidak ikut makan. Salman pun melihat Nabi SAW tidak ikut makan. Yang makan kurma tersebut adalah siapa? Sahabat-sahabat. Berarti Salman sudah melihat 2 tanda. Tinggal 1 tanda lagi, yaitu stempel kenabian yang ada di antara kedua pundak Nabi SAW. Kemudian ketika Nabi SAW tengah berdiri, ya, di tengah-tengah para sahabatnya, atau duduk di tengah-tengah para sahabatnya, Salman pun berusaha ingin melihat dengan kedua matanya stempel yang ada di belakang punggung Nabi SAW. Dia coba mengintip-ngintip gitu, ya, stempel yang ada di belakang punggung Nabi SAW. Ketika Nabi SAW melihat Salman ingin melihat stempel kenabian tersebut, maka Nabi pun menurunkan pakaiannya. Diturunkan oleh Nabi SAW pakaiannya. Kemudian Salman pun bisa melihat stempel kenabian itu dengan jelas di punggung Nabi SAW. Setelah dia menemukan itu, maka dia segera bersimpuh, ya, bersimpuh di hadapan Nabi SAW. Kemudian menyatakan beriman kepada Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW, dan Nabi pun mengangkatnya, kemudian memuliakan dia. Ya, Nabi pun meninggikan dia, memuliakan dia. Karena dia beriman kepada Nabi, membenarkan Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW. Setelah itu Nabi pun memerdekakan Salman, membeli Salman dari tuannya, seorang Yahudi, kemudian dimerdekakan oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW menjadikannya salah satu di antara sahabat-sahabatnya yang mulia. Perhatikan, ya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana perjalanan Salman di dalam mencari kebenaran. Ya, tidak ada yang paling mahal di permukaan bumi ini selain daripada kebenaran, ya, yang kita yakini, yang kita pegang untuk bisa selamat, untuk bisa bahagia dunia dan akhirat. Salman dari Persia melakukan perjalanan ke Syam, dari Syam melakukan perjalanan kemana? Ke Basrah, ke Basrah dulu, dari Syam ke Basrah, dari Basrah kemana? Ke Madinah, ya. Dan dia menemui ini, belajar di sini sekian lama, menjadi pembantu.
kemudian belajar lagi di sini berapa lama, menjadi pembantu. Kemudian ketika dia pengen ke Madinah, ketika dia ingin ke Madinah, dia infakkan semua hartanya demi memperoleh kebenaran. Demi memperoleh kebenaran, dia infakkan semuanya, semua hartanya. Ternyata dia pun setelah menginfakkan hartanya agar dibawa ke kota Madinah, dia pun ditipu oleh pedagang tersebut yang menyatakan bahwasanya Salman ini adalah siapa? Seorang budak yang kemudian dijual, dan dia pun hidup sekian lama bersama orang Yahudi sebagai seorang budak. Sebagai seorang budak. Ya, perhatikan perjalanan Salman sampai dia setelah sekian lama Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Kemudian barulah dia bertemu dengan Nabi SAW. Makanya oleh karena itu Syekh mengatakan bahwasanya tidak ada yang paling berharga, tidak ada yang paling mulia, yang paling mahal, yang paling agung di dunia ini selain daripada agama yang hak yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada umat ini. إذن بني إسرائيل كان عندهم علم بالنبي وصفته ووصفه صلى الله عليه وسلم ومكان ولادته ومكان هجرته. كل الأوصاف موجودة عندهم في الكتب، لذلك الله أمرهم أن يؤمنوا به وبالقرآن. ثم ذكر الله جل وعلا المانع لهم عن الإيمان بالرسول والقرآن، وهو ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. بعض الناس منهم الذي في منصب العالم والأستاذ لليهود أو النصارى، لأنه يأخذ الأموال من أولئك الرعية، يخاف إذا آمن بالرسول سيقطعون عنه الأموال. مثل الآن يا إخوة بعض الناس يتعامل بالربا، يعلم أن الربا حرام وأنه يحارب الله ورسوله، لكنه يحدث نفسه آلاف المرات هل يتوب أو لا، لأنه يخشى إن تاب سيفتقر. يظن ويتوهم أن الذي كان يرزقه وهو يعصيه سيتركه حال إيمانه به سبحانه وتعالى، يظن بالله ظن السوء والعياذ بالله. فلا تشتروا بآيات ثمنا قليلا. قال أهل العلم الثمن القليل الدنيا وما فيها، يعني لو أن الإنسان أخذ الدنيا وما فيها في سبيل أن لا يؤمن بالله جل وعلا فإنه قد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. قال الحسن البصري الثمن القليل هو الدنيا وما فيها. الله أكبر. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ثم أمرهم بتقواه والخوف منه، وهذه التقوى هي التي تجعلهم سيؤمنون بالله ويؤمنون بالرسول ويؤمنون بالقرآن ولا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا إنهم حققوا التقوى. Inilah yang Allah perintahkan kepada Bani Israel agar mereka beriman kepada Al-Quranul Karim, kepada kitab-kitab yang juga telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sebelum Al-Quranul Karim, agar mereka juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam kitab mereka ya tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan. Kemudian Allah juga sebutkan di dalamnya ya tempat kelahiran Nabi, kemudian hijrah Nabi, semuanya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menginginkan mereka beriman kepada Rasul yang diutus dan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah mereka menjadi orang-orang yang pertama kali kafir kepada Rasulullah SAW dan kepada apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah ingatkan ya agar mereka ya tidak kafir, tidak kufur kepada Nabi SAW dan kepada apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW. Allah mengatakan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ternyata orang-orang Bani Israel tetap kufur kepada Nabi SAW, tetap mengingkari Al-Quranul Karim sekalipun Allah telah jelaskan di dalam kitab-kitab mereka. Kenapa mereka kufur? Kenapa mereka tidak beriman kepada Nabi SAW, kepada apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW? Karena mereka membeli ya keimanan tersebut karena mereka lebih mendahului samanan qalila daripada mengimani Rasulullah SAW dan mengimani apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah SAW. Allah mengatakan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Kalian jual ayat-ayatku dengan harga yang murah dan bertakwalah kalian hanya kepadaku. Janganlah kalian menjual ayat-ayatku sementara aku telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat petunjuk, hidayah, cahaya. Sementara kalian jual
dengan mengingkarinya, dengan tidak mengimaninya, dengan samanan qalil. Samanan qalil, harga yang sedikit, ditafsirkan oleh para ulama dengan dunia beserta isinya. Dunia ini Allah sebutkan dengan apa? Samanan qalilan, nilai yang sedikit, harga yang murah. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ya, dan betapa banyak ya hari ini orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mengkufurinya demi samanan qalila, demi harga yang murah. Para ustadz, para ulama dari kalangan Bani Israel takut kalau sekiranya pengikutnya ini beriman kepada Rasulullah SAW, mereka tidak lagi bersedekah, mereka tidak lagi memberi kepada para pendeta, para ulama dari kalangan mereka. Makanya mereka tutupi ini, makanya mereka tetap mengingkari, kufur kepada Nabi SAW dan kepada apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan betapa banyak orang-orang yang tidak mau meninggalkan kesesatan mereka demi agar mereka tetap memperoleh apa? Samanan qalil, harga yang murah, yaitu dunia. Betapa banyak orang-orang yang melakukan praktek ribawi, dan dia mengetahui bahwasanya itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengumumkan peperangan, akan tetapi dia tidak mengindahkan ayat Allah Subhanahu wa taala, tetap menjual ayat Allah Subhanahu wa taala demi apa? Samanan qalila. Tetap menjual ayat Allah Subhanahu wa taala dengan demi apa? Samanan qalil. Dia langgar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang Allah ingatkan kepada Bani Israel, janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah, yaitu dunia beserta isinya, wa iyaya fattaqun, dan hendaklah kalian bertakwa kepadaku. Maksudnya apa? Tunduk dan patuh kepadaku, jalankan apa yang aku perintahkan dan meninggalkan apa yang aku larang. Baik, kita cukupkan kajian kita sampai di sini, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.